Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puspita, NIM 1921004, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup atau keanekaragaman hayati adalah keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditemukan pada makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki ciri tempat hidup yang berbeda. Melalui pengamatan, kita dapat membedakan jenis-jenis makhluk hidup. Perbedaan makhluk hidup tanpa dibuat berdasarkan bentuk, ukuran, warna tempat hidup, tingkah laku, cara berkembang biak, dan jenis makanan. Di lingkungan sekitar kita dapat menemukan berbagai jenis makhluk hidup. Berbagai hewan, misalnya ayam, kucing, serangga, dan sebagainya. Berbagai jenis tumbuhan, misalnya mangga, rerumputan, jambu, pisang, dan masih banyak lagi. Masing-masing makhluk hidup memiliki ciri tersendiri, sehingga terbentuklah keanekaragaman makhluk hidup yang disebut dengan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem di suatu daerah. Keanekaragaman hayati meliputi variasi bentuk, ukuran, warna, sifat-sifat lain dari makhluk hidup. Setiap lingkungan memiliki keanekaragamannya masing-masing. Keanekaragaman adalah sifat beda dari organisme dalam suatu spesies atau populasi. Dengan adanya sifat beda, akan terjadi variasi atau keanekaragaman dari organisme dalam suatu spesies. Jika kita mengamati sifat-sifat yang ada pada makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, maupun manusia, akan terlihat adanya persamaan dan perbedaan. Hal itu terjadi karena adanya sifat-sifat menurun, adanya pengaruh lingkungan. Hewan, tumbuhan, manusia juga mempunyai variasi antara lain dalam bentuk, warna, dan ukuran. Ada dua faktor penyebab keanekaragaman hayati, yaitu faktor genetik dan faktor luar. Faktor genetik bersifat relatif, konstan, dan stabil pengaruhnya terhadap morfologi organisme. Sebaliknya, faktor luar relatif stabil pengaruhnya terhadap morfologi organisme. Lingkungan atau faktor eksternal seperti makanan, suhu, cahaya matahari, dan kelembapan curah hujan, dan faktor lainnya bersama faktor penurun yang diwariskan dari kedua induknya sangat berpengaruh terhadap fenotip suatu individu. Dengan demikian, fenotip suatu individu merupakan hasil interaksi antara genotip dan lingkungannya. Secara garis besar, keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 bagian atau 3 tingkatan, yaitu yang pertama, keanekaragaman gen. Makhluk hidup tersusun atas satuan unit terkecil yang disebut dengan sel. Dalam inti sel terdapat materi pembawa sifat yang disebut dengan gen. Setiap individu memiliki jumlah dan variasi susunan dan gen yang berbeda-beda, namun bahan penyusunnya sama. Keanekaragaman tingkat gen ini dapat dilihat dari perbedaan ciri makhluk hidup dalam suatu spesies. Keanekaragaman gen juga sering dikenal dengan ras. Contohnya, pada ayam Banten, ayam kate, dan ayam cemani. Sedangkan pada tumbuhan, misalnya pada mangga gedong, mangga kuini, dan mangga golek. Kemudian, keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman jenis merupakan variasi pada tingkat jenis genus makhluk hidup. Variasi ini disebabkan oleh adanya rekomendasi pencampuran gen-gen dalam jenis tersebut sehingga melahirkan variasi yang lebih beragam. Keanekaragaman ini terjadi pada makhluk yang berbeda spesies namun masih satu famili, contohnya harimau, singa, kucing, dan cheetah. Kemudian, keanekaragaman ekosistem. Suatu ekosistem terdiri dari komponen biotik, yaitu komunitas hewan, tumbuhan, mikroorganisme, serta komponen abiotik, yaitu lingkungan tempat makhluk hidup tersebut tinggal. Komponen ini saling berinteraksi satu dengan lainnya dan melakukan siklus materi dan energi.
Keanekaragaman ekosistem dapat dilihat dari variasi ekosistem berdasarkan batas geografinya. Contoh, keanekaragaman pada hutan hujan tropis dan pada gurun pasir. Ada pula ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernafas. Makhluk hidup melakukan proses pernafasan. Bernafas adalah proses pengambilan udara O2 dari luar dan pengeluaran udara CO2 dari dalam tubuh. Proses pernapasan pada makhluk hidup berbeda-beda tergantung pada jenis dan tempat hidupnya. Kemudian yang kedua, bergerak merupakan ciri makhluk hidup. Gerak pada manusia dan hewan jelas tampak terlihat. Untuk melakukan gerakan tersebut, manusia dan hewan dibantu oleh alat gerak. Pada manusia misalnya ada kaki dan juga tangan, sedangkan pada hewan seperti sayap, sirip, kaki, dan lainnya. Selain manusia dan hewan, tumbuhan juga melakukan gerak, tapi gerakannya tidak mudah dilihat. Contoh, gerakan pada tumbuhan adalah penutupan daun putri malu bila disentuh. Gerakan pada tumbuhan disebabkan karena adanya rangsangan dari luar, kemudian makan. Seluruh makhluk hidup membutuhkan makanan. Makanan dimakan mengandung zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Contoh karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Kemudian iritabilitas. Salah satu ciri makhluk hidup adalah respon terhadap rangsangan. Kemampuan makhluk hidup memberi tanggapan terhadap rangsangan disebut iritabilitas. Kemudian tumbuh. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan, perkembangan. Contohnya, jika kamu menanam biji, akan tumbuh menjadi kecambah. Kemudian tanaman menjadi tanaman kecil. Jika tanaman tersebut kamu siram setiap hari, maka akan tumbuh menjadi tanaman yang besar. Pertumbuhan merupakan pertambahan sel-sel tubuh, sehingga ukuran tubuh bertambah dan tidak akan mengecil kembali. Kemudian yang keenam, berkembang biak. Berkembang biak atau reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Perkembangbiakan ini berguna untuk melestarikan jenisnya. Kemudian adaptasi. Untuk dapat bertahan hidup di lingkungannya, makhluk hidup harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tempat hidup bagi makhluk hidup dapat melakukan aktivitasnya tersebut disebut habitat. Kemudian 8. Memerlukan suhu tertentu. Untuk makhluk hidup dapat bertahan pada suhu tertentu. Ikan dapat bertahan pada air yang bersuhu 5 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Untuk jenis bakteri dapat bertahan sampai suhu 80 derajat Celcius, sedangkan tumbuhan dapat hidup baik antara suhu 0 derajat Celcius sampai dengan 43 derajat Celcius. Kemudian ekskresi yaitu mengeluarkan zat sisa. Zat sisa dari proses reproduksi harus dikeluarkan, jika tidak akan menimbulkan racun di dalam tubuh. Zat sisa yang dikeluarkan bisa berupa cairan, gas, ataupun zat padat. Alat pengeluaran zat sisa pada hewan atau manusia yaitu paru-paru, pengeluaran CO2, kulit mengeluarkan keringat, dan ginjal mengeluarkan urin. Ada pula manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama sebagai sumber sandang, pangan, dan papan. Yang kedua sebagai sumber energi, ketiga sebagai obat dan juga kosmetik tertentu. Kemudian yang keempat sebagai sarana untuk meningkatkan nilai dari budaya. Kemudian yang kelima sebagai plasma nutfah yang menunjukkan sifat unggul pada makhluk hidup tertentu. Kemudian yang keenam sebagai sumber pendapatan manusia. Kemudian ketujuh sebagai sarana untuk rekreasi dan hiburan. Kemudian ada upaya pelestarian keanekaragaman makhluk hidup. Apa sih upaya yang harus kita lakukan dalam melestarikan keanekaragaman makhluk hidup? Itu dengan melakukan upaya reboisasi atau penghijauan kembali. Yang kedua, melakukan perawatan untuk pelestarian hutan lindung. Kemudian ketiga, melestarikan jenis hewan dan tumbuhan yang sudah langka. Kemudian kita harus menjaga dan melestarikan alam dan tidak merusak alam sehingga ekosistem yang terjadi di dalamnya tidak
Itulah pemaparan saya tentang materi keanekaragaman hayati. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam berperilaku ketika melakukan penjelasan tentang keanekaragaman hayati, saya mohon maaf. Dan sekian materi tentang keanekaragaman hayati yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.